Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Kaesang langsung terpilih sebagai Ketua Umum PSI 2 hari setelah resmi menjadi kader partai. Apakah ini cara instan PSI untuk meraup suara milenial di pemilu 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PSI Ceril Tanzil dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto dan Mbak Ceril. Selamat sore Rifana, Ceril. Halo sore semuanya. Saya mau ke Mbak Ceril dulu. Teman-teman lama nih Rifana, Toto. Saya mau ke Mbak Ceril. Mbak Ceril, publik bertanya-tanya bagaimana mekanisme di internal PSI sebagai partai anak muda sampai bisa seorang Kaesang Pangarep 2 hari jadi kader langsung menjabat ketua umum. Ini masih jadi pertanyaan nih Mbak di publik. Oke, mungkin ada hal yang orang tidak tahu ya, karena kita memang kemarin tidak mengutarakan kepada publik. Kemarin tuh Kopdarnas itu kan jam 7 malam. Jam 3 sore itu ada di tempat yang sama tapi ruangan terpisah, itu ada perkumpulan semua ketua DPW PSI dari seluruh Indonesia. Dan di sana secara aklamasi, maaf ini nama saya salah ya, Ceril Tanzil pakai Y, pakai Y. Oke. Jadi secara aklamasi itu diutarakan, ada Dewan Pembina juga, diutarakan rencana bahwa kita sekarang ada energi baru dan di sana dirembukan bersama musyawarah, dan semua ketua DPW itu sepakat bahwa kita akan memilih Bro Kaesang sebagai ketua umum. Nah ini mungkin background yang tidak tersampaikan kepada media kemarin, karena kan memang begitu singkat ya kemarin waktu untuk dari Kopdarnas lalu konferensi persnya. Tapi mekanisme itu ada, bagaimana kita mengundang semua ketua DPW, dan tentunya sebelum diundang pun sudah ada pembicaraannya. Dan jadi aspirasi dari grassroots dari setiap DPW yang ada di Indonesia itu tetap kita jaga aspirasinya, dan memang semuanya bahkan setuju dan semangat ya. Ya maklum, kita kan partai orang biasa aja kita terima, apalagi seorang putra bangsa yang sudah begitu banyak berkontribusi kepada masyarakat begitu loh. Oke, Mbak Ceril, Anda katakan bahwa sorenya perwakilan dari DPW, artinya ada 34 DPW ya yang hadir sore hari untuk diserap aspirasinya. Yang menjadi pertanyaan itu tetap dari hari Sabtu, kemudian ketika menjadi kader, kemudian hari Senin tiba-tiba seluruh DPW sudah setuju mengangkat Kaesang menjadi ketua umum. Itu yang proses politik yang sangat singkat ini Mbak. Ini belum pernah terjadi loh di partai politik manapun di Indonesia ataupun di luar. Iya, tentunya begini, media itu akan kita share sesuatu pada saat kita sudah siap. Nah, kalau dibilang proses politik yang singkat, tentunya tidak. Nggak mungkin dong dalam 2 malam begitu Kaesang langsung, oke, saya tiba-tiba pengen login, ingin join PSI. Tentunya ada pembahasan-pembahasan yang memang belum bisa kita buka kepada publik. Dan kemarin di Kopdarnas, dan bahkan sebelumnya ya, yang seperti yang kita lihat gambarnya di sini, ini adalah pertama kali kita mempublish ketika Kaesang sudah siap dan PSI sendiri sudah siap untuk mempublish. Tapi tentunya ada komunikasi politik jauh-jauh hari. Ini tentunya sesuatu yang sudah dipikirkan matang-matang, kedua belah pihak merasakan ada chemistry, ada ideologi yang sejalan dan ingin diperjuangkan. Oleh karena itu Kaesang mau maju, dan saya rasa untuk menjadi ketua pun saya rasa pantas ya, karena Kaesang meskipun anak biologis dari seorang presiden, tapi kita juga harus melihat dia sebagai karakter utuh, seorang pribadi yang sudah banyak melakukan prestasi begitu ya. Kita ingat ketika dulu Pak Jokowi menjadi presiden, orang mengeluh-ngeluhkan betapa anak presiden pulang dari Singapura naik bus begitu nyampe di Soekarno-Hatta. Jadi nilai-nilai, ada nilai kerendahan hati, dia juga menjaga pluralisme, dan tentunya juga dia sepaham untuk akan memperjuangkan anti korupsi. Nah inilah yang jadi chemistry, dan ketika kita meresmikan lagi pertemuan dengan DPW kemarin, semuanya satu kata, seia sekata. Oke, Mbak Ceril, tapi kan Mas Kaesang ini tidak punya pengalaman di politik. Kenapa kemudian Mas Kaesang tidak diberi kesempatan masuk dulu menjadi kader, berproses dulu, baru nanti kalau sudah saatnya menjabat sebagai ketua umum? Kenapa harus buru-buru, kenapa harus kebelet menjadikan seorang Kaesang sebagai ketua umum begitu? Apa sebetulnya yang dikejar Mbak Ceril? Oke, kalau kita bilang tidak punya pengalaman sebagai insan politik ya, kita harus ingat ketika Grace Natali menjadi ketua umum PSI, sama, kertas putih, kertas kosong yang juga tidak punya pengalaman dalam dunia politik. Tapi kok nggak ada yang rame-rame mempertanyakan, loh kenapa nih kok si Grace Natali langsung jadi ketua umum? Tidak ada yang mempertanyakan, dan memang PSI ini kan agak berbeda karena kita partai anak muda ya. Dan lalu bisa mengambil contoh lain ya, ketika
Giring misalnya, Giring kan juga cukup singkat waktunya. Dia bahkan backgroundnya juga seorang Oke. artis dan tidak punya pengalaman politik juga, tapi tidak ada yang meramaikan seperti sekarang. Mungkin ini memang karena kebetulan dia adalah anak biologis dari Oke. seorang presiden ya. Oke. Kalau kita tanya apakah ini buru-buru, saya rasa tidak terlalu terburu-buru karena ada proses yang kita tidak buka ke media, sudah panjang prosesnya gitu. Oke, Mbak Cheryl, pertanyaan saya, apakah kalau Kaesang Pangarep bukan anak Presiden Jokowi, prosesnya akan menjadi sesingkat itu menjabat sebagai ketua umum? Grace Natali bukan anak siapa-siapa, bahkan ketika dia menjadi ketua umum PSI, dia adalah seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya bertahun-tahun sebelumnya. Saya rasa itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Oke, Mbak Cheryl, itu dia ketua umum yang dulu Mbak Grace Natali gagal membawa PSI masuk ke dalam DPR. Ketua umum yang sekarang Giring Ganesa juga dalam tanda kutip mungkin gagal membawa PSI ke DPR. Dua orang ini yang tidak punya proses politik kemudian gagal. Apa jaminannya kemudian seorang Kaesang ini bisa? Yang tidak punya pengalaman juga, tidak berproses juga di politik? Saya rasa kalau jaminannya hanya Tuhan yang tahu ya. Yang jelas saya tidak merasa bahwa Grace Natali gagal. Grace Natali punya suara 170.000 suara di dapilnya. Suara paling tinggi di dapil itu. Dan Sis Grace berhasil membuat anak muda yang tadinya skeptis pada politik, berbondong-bondong yang tadinya golput, semuanya maju ke TPS. Bahkan banyak sekali yang lock in menjadi anggota PSI. Termasuk saya mungkin yang terinspirasi oleh Sis Grace. Bro Giring Ganesa, apakah dia gagal? Saya rasa tidak. Karena ketika 2019 kita hanya punya sekitar 3.000 calon anggota legislatif. Bacalek kita hanya 3.000-an. Tapi sekarang kita punya 16.000 lebih. Saya rasa Bro Giring tidak gagal, Sis Grace tidak gagal. Ini adalah proses di mana sebuah partai menjadi lebih ajak. Jadi kami mohon doanya Mbak Rifana, juga ada senior di sini, ada Bro Toto. Kami mohon doanya supaya kami dengan kekuatan baru ini kita bisa lebih banyak lagi membuat anak muda optimis bahwa politik Indonesia itu masih punya harapan yang sangat besar. Baik, saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, apakah langkah politik yang diambil PSI ini menunjukkan keputusasaan PSI karena tidak punya daya jual sehingga ambil jalan pintas menggait Kaesang? Karena udah 2 kali nih mungkin susah untuk bisa masuk ke parlemen. Jadi kali ini menggait putra presiden jaminannya mungkin bisa masuk ke dalam DPR. Iya, sebetulnya kalau bicara mengenai strategi marketing politik, dari awal sudah terlihat ya, ada upaya melekatkan diri dengan Jokowi. Bahkan sampai keluar istilah Jokowisme, tegalus terhadap Jokowi. Itu bisa dinilai dalam konteks kemudian kesamaan nilai-nilai, atau juga dalam konteks strategi marketing politik, mendapatkan efek ekor jas dari Pak Jokowi. Yang berbeda saat ini adalah memang ada anak biologis Jokowi yang kemudian hadir langsung menjadi ketua umum. Kalimat itu diutarakan juga oleh Mas Giring, bukan hanya secara ideologis, tapi sekarang secara biologis Jokowi ada di PSI. Dan sebenarnya sah-sah saja, tetapi yang kemudian memang menjadi pertanyaan yang harus dijawab, catatan kritisnya adalah pertama, ketika dikaitkan dengan mekanisme. Ketika kita bicara nilai demokrasi itu mekanisme. Kita sepakat siapapun kemudian berhak. Lalu Mas Kaesang juga sangat mungkin bisa diterjemahkan mampu misalnya. Tetapi ketika kemudian terjadi tadi dalam waktu sangat instan, saya belum pernah melihat malah kecepatan proses dari seorang menjadi anggota lalu kemudian langsung masuk ke dalam sebuah posisi sebagai ketua umum, posisi tertinggi ya, itu bisa dijelaskan dalam kerangka fungsi partai politik tentang rekrutmen dan kaderisasi dalam konteks yang sehat. Kalau tadi misalnya dijelaskan oleh Cheryl bahwa ada loh yang kita belum bisa buka terkait dengan hal-hal di belakang yang sudah dilakukan komunikasinya. Harusnya kita sepakat dalam demokrasi, apalagi partai progresif anak muda seperti PSI, mekanisme yang terbuka ini kan yang menjadi kekuatan utama. Itu pertama. Yang kedua, kemudian jadi muncul dalam konteks ketika menerjemahkan Jokowisme. Yang menurut saya ketika Jokowisme ini diterjemahkan dalam sebuah nilai-nilai yang diyakini oleh partai telah dilakukan oleh Jokowi dan harus dilestarikan dalam konteks nilai-nilai juga, itu sesuatu yang positif. Tapi ketika kemudian dalam proses yang penuh privilege dan kemudian instan diterjemahkan menjadi anak biologis Jokowi yang menjadi ketua umum, Jokowisme ini kemudian menjadi dangkal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks yang menurut saya juga kita sepakati menjadi sebuah problem dalam sistem kepartaian kita, apa yang disebut dengan demokrasi kultus. Ketika kita berhenti pada level pengkultusan kepada sosok tertentu. Kita tahulah kritik terhadap Ibu Mega, kritik terhadap SBY, Gerindra itu adalah partainya Prabowo. Partai menyerupai sebuah fans club semata
yang ketika kemudian itu berhenti pada titik pengkultusan itu, kita tidak akan kemudian berkembang menjadi demokrasi yang modern. Nah, apa yang tampak kemarin kan seperti sebuah kronologi yang berkelanjutan. Contoh, misalnya ketika bicara mengenai kesepakatan atau persetujuan PSI mengenai 3 periode. Kalau kita ingat sekitar setahun atau 2 tahun lalu. Dan kita tahu itu sebuah momok dalam demokrasi ketika ada pembatasan kekuasaan yang dengan demikian mudah bisa ditabrak karena alasan kecintaan terhadap sosok tertentu. Pak Jokowi misalnya menurut Andi Budiman, salah satu jubir PSI, disebut memang kita tegak lurus terhadap Jokowi dan fansnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi kepuasan publiknya 80%, 82%, 100% pun kepuasan publik terhadap seorang presiden atau pemerintah itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian masuk ke dalam sebuah perubahan sistem atau intervensi yang menabrak prinsip-prinsip berdemokrasi kita, termasuk dalam proses kaderisasi dan rekrutmen itu. Itu yang menurut saya hal yang menarik untuk didiskusikan. Kalau kemudian teman-teman PSI punya argumentasi yang kuat, tidak apa-apa, itu bisa jadi pendidikan politik yang baik. Tapi kalau tidak bisa diargumentasikan secara baik, sayangnya itu berpotensi malah bisa jadi presiden buruk buat partai-partai lain, terutama buat anak-anak muda yang lagi bersemangat ingin masuk politik. Mas Toto, kalau dilihat rekam jejaknya Pak Jokowi ya, ini kan Mas Kaisang dalam pidato pertamanya mengatakan bahwa saya terjun ke politik karena terinspirasi dari bapak saya sendiri, Pak Jokowi. Sementara kita tahu bahwa Pak Jokowi melalui proses panjang dalam proses politiknya, tetapi Mas Kaisang kan langsung jadi kader, langsung jadi ketua umum. Apakah kemudian akan mudah bagi seorang Kaisang untuk bisa semulus bapaknya? Iya, pada akhirnya kan kita melihat hal yang berbeda dengan Jokowisme itu. Kalau kita ingat ya, apa sih salah satu elemen yang menarik dari istilah Jokowisme dan kenapa seorang Jokowi bisa menjadi sebuah role model dalam peristiwa politik semenjak 2012. Jokowi ini mendobrak sebuah sistem pemilihan, sebuah sistem demokrasi yang biasanya top down. Ini orang biasa masuk melalui jalur yang paling bawah, wali kota, gubernur, lalu kemudian menjadi presiden, tanpa harus menjadi ketua umum, tanpa harus membeli partai, tanpa harus menjadi anak bangsawan politik. Itu juga yang sering menjadi sebuah kampanye ketika para pendukung Jokowi di Pilkada DKI, kemudian dalam pemilu presiden, itu menyuarakan salah satu nilai yang paling utama. Tapi apa yang tampak pada Mas Kaisang, saya sih kasihan, malah kemudian ini menjadi beban buat dirinya ketika kemudian masuk kepada jalur politik dan proses yang bisa dikatakan, saya tidak katakan 180 derajat lah, hampir 180 derajat berbeda karena proses yang instan ini. Itu yang kemudian akan menjadi beban buat Kaisang, termasuk akan menjadi sebuah penilaian yang berbeda terhadap Pak Jokowi di ujung masa jabatannya, karena kemudian ada sebuah nilai-nilai yang berlawanan dan berbeda tampil pada anaknya ketika masuk dalam karir politik. Oke, Mbak Ceril, bagaimana kemudian PSI menjawab tudingan publik ya bahwa dengan masuknya Mas Kaisang ini justru membebani Mas Kaisang sendiri dan juga membebani Pak Jokowi di akhir masa jabatannya karena dianggap dalam tanda kutip melebarkan politik dinasti begitu. Mbak Ceril masih di mute. Oke, saya rasa justru bukan politik dinasti ya ketika Kaisang memilih partai yang ya diledek 1 koma begitu kan, partai kecil yang masih berjuang. Kalau politik dinasti dengan gampang harusnya Kaisang masuk satu partai dengan orang tuanya, itu baru politik dinasti. Tapi ini kan sekarang demokrasi ya, di mana kita akan memperlihatkan kepada publik apakah layak atau tidak melalui pemilu, melalui proses demokrasi one vote, one person one vote begitu. Jadi mohon doanya aja. Dan saya rasa kan kalau soal kaderisasi, kemarin kan banyak sekali Mas Toto banyak mengutarakan mengenai kaderisasi yang seperti dianggap tidak berjalan oleh publik ketika Kaisang langsung jadi ketum ya. Nah justru kami di sini merasa ada Bro Toto yang senior, yang paling ahli dalam hal politik, ajarilah kami bagaimana sih sebenarnya kaderisasi yang betul itu yang baik itu bagaimana. Apakah memang pergantian ketua umum secara berkala dianggap masih kurang sebagai kaderisasi. Intinya kami ingin lebih banyak lagi menyerap aspirasi baik dari kader-kader kami maupun dari pihak luar yang memang kami anggap sudah lebih senior, sudah lebih berpengalaman. Bahkan kami ingin kalau bisa Bro Toto sekalian bantulah PSI lagi seperti 2019, hubungan kita sangat dekat. Ayo Bro Toto bantu anak-anak muda ini, kita diajarin lagi, kita kerjasama bareng lagi. Oke, Mas Toto silakan ini minta dibantu kayaknya PSI. Tapi saya mau tanya ya Mas Toto ya. Begini. Jaminannya apa ya seorang? Keputusan sudah dibuat, Rifana. Yang kedua kan kalau kita lihat
jawaban dari apa yang disebutkan oleh Cheryl tadi sebenarnya sudah sangat dipahami dengan hatam oleh Bro Juli Antoni yang di tahun 2015, 23 Juni itu pernah menulis, memberikan contoh. Ini bukan tentang tidak memberikan hak kepada siapapun yang punya hak untuk maju, tapi mekanisme dan prosesnya. Bro Juli Antoni itu memberikan contoh. Hillary Clinton ketika kemudian ingin masuk dalam kancah pilpres, dia melalui sebuah proses panjang ketika kemudian dia menjadi senator di New York, lalu melalui sebuah mekanisme konvensi yang terbuka, transparan, dan kemudian dinilai oleh para pemegang suara di Partai Demokrat. Itu yang tidak terjadi pada Kaisang kemarin. Jadi ini bukan tentang bagaimana kita memaknai seorang anak presiden, kita kemudian tutup haknya. Tidak boleh. Masalah ketika kita bicara prosesnya ya. negara maju, bagaimana mekanisme dan proses yang harusnya dilalui, dan harusnya PSI berikan contoh itu jauh lebih progresif dibandingkan dengan partai-partai seperti PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra yang seringkali mengalami sebuah proses kritik terkait dengan politik dinasti dan mekanisme yang tertutup tadi. Saya boleh menambahkan, boleh ya saya menambahkan ya. Silakan Mbak Cheryl. Ketika Pak Ridwan Kamil yang juga seorang kepala daerah tiba-tiba masuk ke Golkar dan menjadi waketum, tidak ada rame-rame seperti ini. Tapi kenapa ketika PSI, Partai Anak Muda, yang juga ketua umum pertamanya Grace adalah orang yang tidak punya istilahnya pengalaman berjenjang-jenjang dalam suatu parpol untuk menjadi ketua umum, tapi kini ketika Kaisang yang naik, kita dikritisi oleh berbagai pihak dan istilahnya ya dipertanyakan begitu kredibilitas kami dalam hal pemilihan dan demokrasi dalam partai kami. Nah ini kan jadi lucu ya. Nah ini apakah memang orang-orang tidak senang kalau anak muda yang langsung unjuk gigi begitu loh. Sedangkan kalau di partai lain ketika ada pejabat langsung masuk dan menempati posisi strategis, waketum di Golkar itu kan juga luar biasa ya. Kayaknya publik biasa-biasa aja, adem-adem aja. Tapi kita terima kasih atensinya. Ini berarti publik begitu punya harapan yang tinggi terhadap PSI. Kami berterima kasih dan kami akan terus berusaha untuk menjaga ekspektasi itu. Oke. Rifana mungkin sedikit ya. Silakan, kalau untuk terkait dengan Kang Emil, saya pikir jelas. Portfolio Kang Emil sudah melalui proses yang sedemikian panjang. Dari wali kota lalu kemudian menjadi seorang gubernur, kita bisa menilai sebuah perjalanan politik bagaimana dia walaupun bukan kader melalui proses politik berhadapan-hadapan dengan DPRD dan lain-lain. Prosesnya sangat panjang sekali. Ketika kemudian tadi berbicara mengenai mempertanyakan anak presiden yang kemudian masuk kok dipermasalahkan, tidak, sebaliknya. Malah ketika prosesnya kemudian sedemikian cepat dan terkesan ada privilege, kita malah kemudian merasa resah. Anak muda lain yang mungkin adalah anak tukang martabak, yang mungkin adalah anak penjual sapu, yang harusnya punya privilege dan hak sama untuk masuk ke dalam panggung politik, termasuk di PSI yang membuka itu selebar-lebarnya, kemudian malah merasa ini kemudian menjadi tertutup karena saya bukan anak presiden yang kemudian bisa melakukan lompatan sedemikian besar. Poinnya ada di situ. Oke. Saya rasa kalau itu sudah terjawab ya, kalau kita lihat struktur di kita waktunya udah habis DPD, DPW kita, itu semuanya adalah orang-orang biasa dan mereka anak-anak muda dengan berbagai background dan bisa menempati posisi-posisi ketua di daerah-daerahnya masing-masing untuk PSI. Jadi saya rasa itu sudah terbantahkan ya. Kita tetap egaliter, kita tetap asas meritokrasi berdasarkan apa kredibilitas yang dibawa untuk partai kita. Baik, Mbak Cheryl sekali lagi mewakili publik ya, yang menjadi sorotan adalah prosesnya dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh Mas Kaisang, bahwa banyak kader-kader PSI yang kemudian sudah berproses sekian lama, sudah berkeringat, tapi sekali lagi mereka tidak bisa punya kesempatan yang sama untuk duduk sebagai ketua umum karena bukan anaknya Presiden Jokowi. Itu yang menjadi sorotan mungkin ya. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang seorang Kaisang Pangarep, apakah sesuai janjinya bisa meloloskan PSI di pemilu 2024, karena waktu yang akan menjawab soal sepak terjang Kaisang Pangarep di politik ini. Terima kasih sekali Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil dan juga Direktur Eksekutif dari Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Saya selalu Mas Soto dan juga Pak Cheryl. Thank you Nana. Thank you Rifana, bye.